semuanya, selamat datang di Halo Dek, bicara santai bareng kakak adik. Hai. Hai. Bahas apa kita kak hari ini? Judulnya tentang apa? Cinta dan sayang. Apakah itu sama? Cinta dan sayang, apakah itu sama? Menurut aku sih sama. Nggak ada bedanya. Beda sih menurutku, meskipun emang beda tipis ya. Iya. Ada deng, beda deng. Beda lah. Beda lah, benar. Beda-beda. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan sama ya nggak? Love kan? Iya, cuman kan artinya ya, maknanya mungkin ya, maknanya beda, artinya sama gitu. Beda tipis lah sebenarnya, nggak beda jauh. Iya, karena beda tipis itulah justru makanya dia kayak terlihat sama, atau enggak cara penggunaan di orang-orang itu berbeda, kebalik-balik gitu mungkin ya. Kayak mungkin secara emosionalnya kali ya, kayak sayang itu untuk perhatian, peduli, dan cocoknya untuk keluarga, sahabat, atau mungkin bisa aja untuk hewan peliharaan kan. Oh iya, kayak bantal juga bisa, bantal kesayangan. Kesayangan kan nggak mungkin bantal kecintaan, aneh itu ya. Iya lucu gitu ya, bahasanya kayak nggak cocok aja ya. Benar kan, kalau cinta kan lebih cenderung ke kompleks ya, lebih intens gitu. Benar ya, udah deh, lihat dulu dari definisi dari Google. Aku nih. Ya. Oke. Ini dari mana sih? Pokoknya definisi dari Google, katanya cinta itu tidak bisa dilihat secara nyata, namun hanya bisa dirasakan pada setiap orang. Menurut KBBI, cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Katanya gitu. Contohnya seperti cinta ibu kita sendiri. Berarti kalau cinta dari ibu ke anaknya kan memang karena hubungan ibu dan anak kan, memang hubungan darah kandung gitu kan, memang ada nggak ada ya ada gitu, nggak bisa dibilang nggak ada, emang ada. Kenapa? Nggak bisa putus gitu. Iya, nggak bisa hilang. Boleh lanjut, kamu deh. Dari Dianti 712. Perempuan yang trauma itu bukan karena kehilangan rasa cinta, tetapi dia kehilangan rasa percaya dan takut mengalami kembali luka yang sama. Komennya dari Dastina Andre. Ketika kepercayaan hancur, muncul ketakutan untuk membuka diri karena luka masa lalu terasa terlalu nyata. Proses pemulihannya butuh waktu dan kesabaran untuk belajar percaya lagi, baik pada orang lain maupun pada kemampuan diri sendiri menghadapi resiko. Yang penting jangan memaksakan diri untuk cepat sembuh. Benar sih ini, kayak nggak bisa dipaksakan untuk cepat sembuh. Karena semua itu butuh proses, butuh waktu ya kan? Iya benar, butuh proses. Terus aku baca ya? Ya, boleh. Tadi siapa? Dianti tadi? Bukan. Dianti ya. Yang kamu baca tadi Dianti. Iya, bukan? Iya, Dianti 712. Yaudah aku ganti ya. Ada thread dari Royal Yagung. Katanya, giliran denganku yang benar serius. Kenapa malah semua jalur hubungan ditutup, padahal awal-awal chat hanya ingin tahu sibuk atau tidak, biar tidak ganggu, biar fokus atau biar tidak kena marah bos. Aku telepon tidak diangkat. Kenapa ini? Terus ini tuh lagi curhat kali ya. Pengalaman pribadi kayaknya ini. Panjang, dia agak panjang gitu. Dulu dia telepon 2 kali tidak aku angkat. Kenapa? HP aku disembunyikan bapakku. Oh. Sebab status aku anak kandung, tapi kenyataan perilaku aku ditirikan, disiksa. Mungkin di sini ada yang tidak percaya karena orang itu mayat hidup. Terus katanya dari Dianti 712, sabar. Disuruh sabar. Iya, disuruh sabar. Cuma satu kata doang lagi, sabar. Males ini kayaknya nih.
Karena mungkin karena curhat kali ya. Terus ada dari Nugraha 29786. Aku biasa aja, ngapain takut, itulah namanya cinta dalam hidup. Sekarang kamu tidur, apakah bisa merasakan cinta? Cinta itu hadir karena kita memikirkan, kalau cuek nggak akan hadir. Oh, katanya cinta itu hadir karena kita memikirkan, kalau cuek nggak akan hadir. Katanya gitu. Berarti benar ya, kalau misalkan kayak aku jatuh cinta, karena emang cinta itu jatuh, sedangkan sayang tumbuh. sayang itu tumbuh. Kalau cinta itu berarti datangnya tiba-tiba, ya kan? Ya, jatuh cinta, berarti emang bener jatuh gitu loh. Iya, datangnya tiba-tiba kan? Kalau sayang itu tumbuh. Jadi siapa duluan nih? Cinta dulu atau sayang dulu? Kalau ya Gak tahu mungkin ya. Bukan, atau nggak beda-beda, tergantung kondisinya. Ada juga yang sayang dulu atau cinta dulu gitu nggak? Dari cinta dulu bisa sayang dulu, tergantung. Tergantung. Tapi kalau cinta bisa tiba-tiba datang, bisa tiba-tiba hilang, gitu. Iya. Tapi kan kadang sayangnya tuh muncul dari apa ya, rasa kasihan. Ah iya benar. Katanya sayang dari rasa kasihan itu bentuk kasih sayang yang paling tulus. Paling tulus. Terus bisa panjang gitu ya? Bisa menetap lah. Bisa menetap. Ya udah deh, lanjut aja. Oh, berarti gini, jangan dipikirin. Kesimpulannya tadi, hadir karena kita pikirkan. Kalau cuek ya nggak akan hadir. Berarti jangan dipikirin katanya. Iya. Tapi ini lanjut dulu lah. Ya udah. Dari _Wijaya. Iya. Benar apa gak kalau kita pernah rasain cinta dan sayang itu habis di satu orang, dan selanjutnya hanya menjalankan hidup aja karena nggak bisa sama-sama. Dan walaupun berakhir sakit, tapi tetap ada connect antara kalian berdua dan nggak pernah ada rasa benci. Apa itu yang namanya cinta? Wih, berarti sering sih sebenarnya yang bahas ini, ya kan? Melanjutkan hidup, hanya melanjutkan aja, tapi cintanya udah habis di orang lama. Setuju? Iya. Dan ini katanya dari Marjo Hanjo. Ini menarik ya. Ini adalah definisi dari keduanya sudah berusaha sampai titik terendah. Semua rasio dan emosi sudah habis terkuras. Akhirnya cinta dikalahkan dengan suatu relasi atau hubungan yang lebih dewasa. Ini namanya maturity. Pastinya setelah ini ada to be continuous story-nya. Ada kelanjutannya berarti ya. Iya. Tapi kamu setuju nggak yang tadi? Setuju lah. Jadi benar. Ya udah, bilang dulu. Apa penjelasannya? Jadi cinta itu habis di orang lama dan kita kedepannya cuma melanjutkan hidup. Itu benar. Kalau cinta itu emang habis di orang itu. Habis di orang lama. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita bertemu lagi orang yang bikin kita jatuh cinta. Berarti nggak habis di orang lama lah. Itu apa ya? Kiasan mungkin. Kisaran aja kali ya. Iya. Tapi banyak apa? Ini lagi rame banget sih di sosial media, katanya dicintai itu adalah batas paling bawah. Pastikan kamu dihormati, diutamakan, didukung. Benar. Nah, maksudnya apa sih? Aku kurang ngerti deh. Apa? Kayak apa? Kayak kan dulu orang bilang lebih baik dicintai daripada mencintai kan? Iya. Tapi ini dicintai itu adalah batas paling bawah. Itu tuh konsepnya gimana? Apa tergantung POV orang ya? Bisa jadi sih. Kalau berarti itu kebalikannya dari lebih baik dicintai daripada mencintai. Lebih baik mencintai daripada dicintai ya. Tapi menurut kamu dari kutipan ini tuh yang kamu cerna apaan? Maksudnya itu apa gitu? Yang mana? Yang pertama? Yang tadi yang dicintai itu adalah batas paling bawah. Yang pertama itu kita dihormati. Enggak, kamu mengartikan apa kan? Kenapa dicintai itu adalah batas paling bawah?
Kenapa? Karena aku pikir dicintai itu bentuk apa ya? Suatu yang apa ya? Yang bikin kita ngerasa sempurna kali ya, karena apa ya, dicintai orang gitu loh. Dicintai orang. Mungkin itu lebih ke perlakuannya kali nggak, Kak? Misal ada orang bilang aja cinta, tapi dia nggak dihormati, maksudnya nggak menjaga perasaannya, gitu mungkin. Jadi lebih apa? Nggak menghargai. Iya, tapi dia cuma bilang cinta, tapi perbuatannya itu nggak sesuai dengan kata-katanya. Dia nggak menghargai, dia nggak menghormati. Jadi lebih bagus dihargai daripada dicintai, gitu. Jadi dicintai itu ke belakang dulu, lebih bagus kita dihargai dulu dan dihormati sebagai wanita dulu, baru kita dicintai gitu. Oh, bisa boleh sih. Ya kan, bisa jadi gitu kan. Karena kan kalau bilang cinta aja ya bullshit lah. Kalau nggak ada pengorbanannya, nggak ada prioritasnya, nggak ada kayak mau jemput misal, meluangkan waktu sama-sama ya kan. Kalau kayak gitu kan berarti ada pengorbanannya gitu kan, ada aktivitasnya. Jadi cinta butuh keberanian ya. Iya, cinta butuh keberanian kan. Sedangkan apa? Ketulusan. Sedangkan sayang butuh ketulusan. Sedangkan sayang butuh ketulusan. Kan sayang biasanya identik dengan tulus kan? Iya. Iya benar. Cinta itu keberanian, sayang tulus. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa dibedain tahu. Ciri kecilnya apa sih? Ciri kalau menurut aku ya, kalau cinta itu ke pasangan, ke lebih spesifik orangnya. Kalau sayang itu kayak yang kamu bilang tadi, ke benda boleh, ke hewan boleh, hewan kesayangan kan, bantal kesayangan, boneka atau apa gitu. Jadi kalau sayang itu lebih luas menurut aku. Dan kalau cinta itu kan tumbuhnya tiba-tiba dan bisa hilang tiba-tiba atau bahkan bisa selamanya cinta. Tapi kalau sayang biasanya makin lama makin sayang, paham nggak sih? Dan sayang itu nggak bisa hilang, ngerti nggak? Walaupun kita udah melupakannya, tapi dia tetap kita sayang gitu. Dan ada ruang di hati kita gitu biasanya kalau sayang. Punya ruang tersendiri ya sayang. Iya benar kayak gitu. Walaupun kita udah lupa, walaupun udah berakhir, tapi dia ada tempat. Jadi kayak sayang aja gitu ya nggak sih? Kayak kamu bilang tadi, kasihan, sayang gitu. Betul. Iya kan? Terus? Tapi bisa nggak seseorang sayang tapi nggak cinta? Apa? Seseorang apa? Seseorang kan banyak tuh sekarang kayak seseorang sayang tapi nggak cinta. Ini sama kayak episode sebelumnya kali ya, HTS, iya benar. Terus kalau menurut kamu ciri-ciri orang jatuh cinta kayak apa? Lebih berbunga-bunga kali ya. Berbunga-bunga artinya kesenangan gitu. Kesenangan sendiri. Udah lupa rasanya jatuh cinta gimana. Aduh, terakhir kapan? Apa? Gimana? Terakhir kapan? Ini yang tiba-tiba jatuh cinta atau sisa cintanya ya? Gini. Menurut aku ya, kita suka dulu nih sama orang. Ya kan? Karena kita suka, kita ada hal yang ada ketertarikan, kita kepicut, jadi kita cinta. Berarti kita jatuh cinta. Ya kan? Ada perhatian mungkin. Iya, ada perhatian. Iya. Karena kita sering sama dia, kita jadi sayang gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Betul. Jadi kalau kamu ngerasain ingin selalu ada di dekat dia, artinya kamu lagi jatuh cinta sama dia. Apa gimana? Jadi kalau kamu senang berada di dekat dia, artinya kamu lagi jatuh cinta sama dia. Itu hal pertama. Kamu suka nih sama dia. Iya. Siapa gitu, someone kan? Ya kan? Apa? Tapi nggak semua yang misalkan kita senang sama orang itu tuh, misalkan deket sama orang itu cinta. Iya, biasanya kayak yang kamu bilang tadi, berbunga-bunga dia. Kalau mikirin ini kali ya, lebih mungkin. Lebih apa? Lebih cenderung aja gitu. Lebih pokoknya pengen selalu deket dia, kepo sama dia, terus pengen habisin waktu sama dia aja. Mungkin cinta itu takut akan kehilangan kali ya. Cinta.
Itu Tapi kalau kalau berlebihan nggak sih? Kalau berlebihan cintanya, kecintaan, biasa takut kehilangan kecintaan. Kenapa? obses maksudnya. Iya, kalau kita agak gila kecintaan, berlebihan kecintaan, jatuhnya jadi obses, bukan lagi cinta. Itu negatifnya kan? Tapi kan wajar kalau kita cinta ngerasa takut kehilangan. Iya, tapi jangan berlebihan. Itu kan nggak ngomongin berlebihan ya. Selagi emang Kalau- hak wajar. Iya, kalau wajar, ya. Kalau wajar berarti nggak ke arah posesif kan? Iya, tapi kebanyakan orang tapi ada sebagian orang yang emang nggak suka diposesifin. Ya kan? Kalau diposesifin rasanya kayak apa? Ada orang yang menerima gitu loh. Kayak senang diposesifin. Iya, berarti dia menunjukkan kalau pasangannya itu cinta. Kalau nggak posesif berarti nggak cinta gitu kan? Iya, tapi kan nggak semua Posesifin maksudnya. yang nggak diposesifin itu nggak cinta, nggak sayang. Iya, tergantung orangnya kan. Kayak love language-nya kamu apa? Tapi kamu lebih suka diposesifin atau enggak? Aku pernah rasain diposesifin banget. Kayak apa? Rasanya tuh awal-awalnya kita senang. Apa? Oh, senang. Awalnya kita senang. Terus misal udah terlalu sering kayak kita di penjara gitu loh. Kayak apa-apa Iya. dilarang. Ya gitu rasanya. Tapi Iya. kalau kita tanya kenapa, misal kita tanya kenapa harus kayak gini, Mm-mm. dia kasih penjelasan kita mungkin Kita karena kita apa? Kalau ada penjelasan kita terima. Iya, kita terima. Udah kegilaan cintanya, kita terima. Tapi kalau kita jauh dari orangnya, ya, kadang-kadang kayak kenapa harus diikutin gitu kata-katanya. Sementara ini kan bebas, kita masih pacaran kan? Mm-mm. Gitu. Kau pernah diposesifin? Pernah. Parah banget nggak? Enggak sih. Masih tahap aja. Apa? Masih apa? Masih tahap aja. Tapi mungkin karena udah tujuannya beda, jadi kayak nggak cocok aja gitu. Tujuan posesifnya atau tujuan apa nih visi misinya hubungannya? Ya, tujuan hubungannya udah beda gitu. Arahnya udah beda. Kayak udah nggak cocok aja. Jadi Oh, kadang jadi udah ngerasa nggak nyaman. gara-gara diposesifin itu kayak berarti tergantung hal apa yang diposesifin kan? Kalau terlalu juga bikin Nggak baik. gak nyaman. Iya, tapi awalnya seneng kan? Senang kadang ngerasa dicinta. Iya, makanya awalnya tuh Kayak iya Allah. kayak diperhatiin gitu kan. Tapi kalau lama-lama kayak capek juga. Padahal kita kan manusia. Apa? Terus apa? Gimana tahu kalau kita beneran cinta bukan cuma sayang? Tapi gini, menurut aku ya, kita dicinta nih sama pasangan kita, ya kan? Perbuatan tulus itu karena ada rasa sayangnya, bukan cinta lagi. Jadi yang tumbuh ya udah, aku cinta dia memang, tapi rasa perhatian, rasa tulus itu, rasa ingin menjaga itu karena ada rasa sayangnya. Pokoknya cinta sama sayang ini beriringan gitu loh. Iya, berjalan beriringan ya. Gitu. Jadi kalau kita menunjukkan kalau kita cinta sama orang berarti ada perbuatan tulus. Ya udah, perbuatan itu dari karena kita sayang. Berarti kalau misalkan ada orang nih yang rela meninggalkan rela meninggalkan kebahagiaannya demi pasangannya. Demi orang yang dipilihnya gitu, meskipun bukan sama aku. Berarti itu udah bentuk cinta yang paling tulus ya? Karena ada rela berkorban di situ. Bisa jadi sih, kalau rela berkorban berarti karena udah cinta banget gitu kan, maksudnya kan? Karena kan kadang orang bilang cinta itu nggak harus memiliki ya. Iya, cinta nggak harus memiliki asalkan kita lihat dia bahagia, asal bukan sama kita. Iya, tapi itu bohong sih sebenarnya. Terus gimana? Rasa pengen memiliki. Apa rasanya? Pengen ada rasa memiliki seharusnya. Seharusnya. Aku gini deh. Aku kan pernah berhubungan juga sama cowok, punya pacaran juga kan. Musik, ya. Terus setelah dari hubungan itu, yang awalnya aku mau nikah sama orang yang aku cintai, berubah. Jadi sama aku mau cinta itu tumbuh setelah nikah. Jadi gak dulu cinta. Paham gak sih?
Cintanya tuh Gimana? tumbuh pas sudah nikah. Aku bakal cintai orang yang aku nikahi. Ditunda untuk orang yang tepat gitu ya. Iya, jadi nggak mau kasih cinta dulu ke yang belum mahramnya gitu. Kalau dulu kan kita pacaran ya, Iya. udah cinta, tujuannya nikah kan, ya kan? Karena udah pernah pacaran, udah tahu kayak mana rasanya gimana, ya kan? Berakhir kan akhirnya. Jadi aku balik, aku bakal cintai orang yang menikah sama aku. Jadi cinta itu nggak dulu aku kasih, sesudah nikah nanti baru aku kasih, gitu. Berarti ini konsepnya waktu pendekatan nggak ada rasa cinta dulu? Nggak ada, tapi suka aja. Ya, suka aja. Suka aja dan pastikan kalau dia memang orang yang bener-bener baik untuk aku. Tapi nggak main hati banget, paham nggak sih? Nggak kasih cinta banget 100% kayak gitu. Aja gitu dibagi ya. Apa? Setengahnya aja dibagi gitu. Iya, kayak gitu. Kan ada tuh yang apa? Enggak, lanjut. Apa? Ya, lanjut. Nggak lupa aku ngeblank. Kan ada tuh yang katanya pacaran sesudah nikah kan? Pacaran sesudah, nah gitu maksud aku. Jadi ya udah nggak main hati dulu, kita main hati tapi bukan yang 100% cinta kayak gitu. Biar nggak terlalu sakit juga kalau berakhir. Tapi karena kita udah pernah pacaran ya dulu. Iya. Kayaknya asik pacaran setelah halal ya. Iya, lebih. Belum ngerasain ya. Belum ngerasain. Ngelihat orang-orang kayak lebih seru, lebih adem aja gitu. Iya, liatnya. Tergantung sama pasangannya juga, Kak. Ya nggak sih? Betul. Tergantung pasangannya ini. Apa? Ya, tergantung pasangannya jelas. Iya kan? Terus cara nemuin pasangannya kayak mana? Nyari pojokan katanya. Aduh. Terus kayak mana? Kalau kita itu tandanya bahwa kita cuma disayang tapi tidak dicinta. Tandanya ya? Iya, kita cuma disayang doang tapi tidak dicinta. Berarti ya, itu kan apa? Kayak mana? Kalau cinta itu diperjuangkan, diprioritaskan, ada aksinya. Kalau cinta kan? Iya, ada aksi. Benar. Ini kita cuma disayang doang, tapi nggak dicinta. Iya, sama halnya kayak yang status itu. Kayak nggak ada status, tapi ada komunikasi ada gitu loh. Dan rasa takut kehilangannya itu yang nggak sepenuhnya. Kalaupun misalkan mau hilang, ya hilang aja udah. Itu tuh yang katanya sayang tapi nyaman kalau nggak komunikasi, itu nggak sih? Pernah dengar nggak? Sayang tapi nggak mau komunikasi. Sayang tapi nggak komunikasi. Iya, itu bohongan atau nggak sayangnya? Ya siapa yang tahan kayak gitu ya nggak sih? Bener lah, nggak ada yang tahan. Iya kan? Ini yang tahan ya. Baru sehari nggak chatan juga nggak tahan ya. Siapa itu? Siapa itu ya? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Apalagi pasangan gitu. Apa? Ya kan? Iya, apalagi ini pasangan gitu. Iya kan? Kalau pasangan itu kan kayak kita tuh pegangan tangan, yang cerita banyak hal, habisin waktu sama-sama bareng-bareng. Terus kalau nggak ada kan kosong. Iya, intinya komunikasi ya kan? Iya, jadi kalau ada yang bilang kita pacaran, aku sayang kamu, tapi kita nggak komunikasi, itu bullshit, bohong. Bisa bohong, bisa jadi emang mungkin karakter orangnya yang nggak suka. Jadi harus kapan komunikasinya? Sebulan sekali gitu? Tapi kan ada ya yang maksudnya yang hubungan dewasa. Yang sama-sama sibuk kadang ngasih kabar tuh sehari sekali. Iya, seminggu sekali bisa gitu, bisa tahan karena emang udah sama-sama paham dan yang mengerti situasinya. Aku nggak tahu lagi ya ada yang begitu, emang ada? Ada, aku pernah lihat lihatlah. Sedangkan kita emang nggak bisa banget ditinggal.
Iya, Ya. berarti tergantung orangnya lagi. Kalau misalkan kerja dari pagi sampai sore, terus malamnya bicara-bicara, itu masih oke lah menurut aku. Tapi Oke, kalau iya. Nggak seminggu, apa-apa. Kayak ini loh deh, yang tentara-tentara gitu kan, oh yang lagi tugas-tugas jauh gitu ya? itu kan nggak bisa ya. Dan itu emang harus apa ya, sama orang-orang yang paham Sabar. aja. Yang mau menerima, bener-bener mau terima ya kan? Nah itu kan komunikasinya nggak baik ya, tapi mereka bisa gitu. Tapi kan nggak selamanya seminggu emang. Kalau nugas. Ada kan yang lebih yang 6 bulan. Oh iya, tapi kan kalau nggak ada, nggak tahu deh aku. Pokoknya aku nggak mau lah kayak gitu. Kamu mau nggak? Nggak bisa. Enggak, aku nggak bisa. Iya Aku lah. nggak bisa tinggal. Nggak bisa apa? Aku nggak mau ditinggal, nggak bisa ditinggal. Gak chat sehari aja dibilang sombong. Ya kan? Berarti kalau cuman disayang tapi tidak dicinta itu contohnya dia perhatian tapi tidak diperjuangkan. Betul. Gitu kali ya. Terus selalu ada tapi nggak pernah bicara tentang masa depan, itu bisa jadi juga. Itu Bukan tujuannya. nggak ada tujuan. Iya. Aja Apa? kan Apa? mending putus aja kalau nggak ada tujuan ke sana. Iya, apalagi di umur berapa, Kak? 23 ke atas. Umur berapa? Episode sebelumnya umur 21 tuh udah susah tuh cari cinta. Emang ya? Iya, kita iya, pokoknya kalau udah 21 ke atas tuh kayak udah sibuk kerja, terus nemu sama orang yang pas juga agak sulit ya, guys. 21, 22 masih oke lah, masih dibilang muda gitu. Iya, 23 ke atas. Rawan ya Bu. Jam rawan gitu ya, jam rawan kangen. Iya. Pesan buat yang lagi bingung Apa? deh. Pesan buat lagi bingung gimana deh. Pesan kamu buat orang-orang yang mungkin ngerasain ini sayang apa cinta atau cuma disayang aja Atau cuma disayang aja. aja yang Kalau menurut aku ya, kalau dari definisi cinta sama sayang itu memang perasaan dari kita. Memang semua orang itu emang ada. Dia tuh kayak beda tipis aja, walaupun sering kalau aku sendiri bahkan waktu cari materi ini pasti bilangnya, udah bilang sama kamu juga kan, terus bilangnya ini susah nih dibedainnya, ya kan? Terus tapi emang menarik gitu untuk dibahas. Emang menarik untuk dibahas. Karena memang itu emosi, perasaan yang memang ada setiap hari di mana aja, ya kan? Dan terus cinta juga atau sayang juga nggak cuma sesama pasangan, tapi sama kakak adik juga, sama keluarga juga, bahkan sama sahabat, sama teman juga ada rasa itu. Ya. Ya kan? Terus kayak aku bilang tadi, kalau cinta itu dia spesifik sama siapa tujuannya. Kalau sayang itu berarti dia luas, perasaannya ke siapa aja bisa, ke benda juga bisa. Dan kalau kita cinta berlebihan itu ya udah disebut berarti obsesi. Kalau sayang itu dilakukan hadirnya karena tulus, karena memang kita benar-benar tulus. Bisa juga bahkan kayak kamu bilang tadi, karena kasihan awalnya. Jadilah tumbuh sayang, dan itu bisa jadi sayang itu makin panjang gitu. Kayak kita. Kayak siapa? Kayak kita. Kayak tiba-tiba sayang. Tiba-tiba keselin. Terus kalau sayang apa? Tapi sayang. Sayang. Seberapa banyaknya masalah, kalau sayangnya bakal balik kan? Bakal balik. Iya. Sedangkan cinta bisa pergi kan, bisa hilang gitu. Iya, makanya aku bilang tadi cinta itu bisa tiba-tiba datang dan bisa tiba-tiba hilang. Bisa juga cinta banget gitu. On itu namanya. Apa? Bodoh atau on? On bukan kita, guys. Namanya nggak boleh disebut, guys. Abis itu menurut aku cinta itu keinginan memiliki. Tapi nggak berlebihan. Kalau berlebihan berarti obsesi. Sedangkan sayang itu semua orang butuh sayang menurut aku.
Kalau kita nggak ada sayang, berarti nggak ada kata peduli. Ya nggak? Betul. Dan Betul, kita betul. butuh itu, walaupun hanya cuman kecil, guys. Ya kan? Kayak asupan ya itu tuh. Iya, betul. Kebutuhan, Kak. Kebutuhan Benar. sehari-hari. Wajib gitu. Iya. Kalau misal di rumah nih, diem-dieman, itu nggak enak, guys. Nggak enak, benar-benar nggak enak. Ini ngomongin yang kemarin apa sama Nora? Yang kemarin. Terus kalau menurut kamu gimana cinta? Iya, cinta itu emang butuh keberanian aja gitu. Kayak sayang itu bisa jadi emang di awal, sedangkan kita bentuk tujuan ke hubungan yang lebih serius. Iya. Terus kayak mana kita nunjukin cinta? Suka Sebenarnya- masakin apa sebenarnya? Kayak nunjukin cinta itu yang gak jauh dari sayang, kayak peduli, perhatian. Karena kan cinta itu berawal dari itu aja ya sebenarnya. Tapi lebih ke intens aja perlakuannya. Iya. Kalau adik kamu di rumah biasa kayak mana? Sayang adik, nunjukin sayangnya kayak mana? Kagak. Sayang adik. Hah? sayang adik apa kayak diobrol itu mah. Sayang adik, kan biasa tuh kalau ada orang jalan, sayang anak, beli boneka, beli bola-bola gitu nggak? Enggak. Kamu nggak mau jumpa? Berarti kalau di rumah sayang adik, misal kayak buatin makanan kesukaan adik kali ya. Tapi kan nggak semua orang bentuk perhatian itu kan dari omongan, kadang dari perlakuan aja tanpa ada ucapan. Benar Kamu, nggak? ya, kalau kamu biasa kemana sama adikmu? Aku ya perlakuan aja, kayak misalkan bikinin sarapan nih, kayak sarapan, udah gitu aja. Sarapan Nggak ada gitu. yang Ya kalau nggak dia ada. cerewet, dia requestnya hari ini beda, besok beda, kamu sabar nggak? Sabar, tapi kesal. Kayak kamu aja. Sabar, itu kesal. Sabar, tapi kesel, tapi tetap disiapin kan? Iya. Ya itulah sayang. Iya sayang. Iya itulah sayang. Kalau cinta? Ayo. Kalau cinta ya udah, kalau cinta itu untuk pasangan aja. Kalau sayang itu untuk semua. Iya, benar-benar. Kalau saudara, keluarga itu ya cukup sayang aja. Sayang karena, aja kan? Ya aneh aja gitu kalau cinta. Ambigu gak sih jadinya? Iya makanya aku bilang ini tuh sama nggak sih, waktu aku nyari-nyari aku bacain itu sama nggak sih? Kalau cinta tuh ya untuk pasangan, kalau sayang ya luas kemana aja. Iya. Iya kan? Misalkan kayak aku cinta kamu, kayak aneh. Ya kan? Misal kamu bilang untuk aku nih kayak gitu, terus orang mikirnya nih orang cewek sama cewek jeruk makan jeruk gitu kan? Apa? Kayak Haji Jaka gak sih? Aduh. Aneh banget ya ampun. Iya kan? Haji Jaka. Haji Jaka. Bukan itu ya, bukan yang 2 bulan haji ya, bukan. Itu Tori. Itu Tori. Padahal nggak mau nyebut tadi. Gak apa-apa. Padahal itu mantanku. Ya makanya. Terus menurut kamu kalau orang pasangan tuh harus jujur dan terbuka nggak? Harus. Perlu itu. Penting banget. Penting. Tapi kalau misalkan kamu nih sama pasangan kayak cek HP itu boleh nggak? Aku enggak sih. Tanpa sepengetahuan. Aku enggak, karena aku udah pengalaman. Karena pacaran tadi guys. Karena Jadi, takut atau emang privasi aja? Yang pertama takut, yang kedua privasi. Aku takut karena aku ada pengalaman gak enak kan, cek HP kan, ya kan. Ya, betul. Yang kedua Ya. privasi juga, kayak kita menghormati bahwa itu ya ruang dia. Karena kita udah kasih kepercayaan itu, ya dia harus. Nah, tapi kalau misalkan pasangannya ngebolehin, kamu mau apa tetap enggak? Enggak, aku enggak. Tapi sekali boleh sih, harus itu. Sesekali boleh. Mau lihat apa? Kamu kepo? Ya kepo iya. Tapi ya kita harus gitu. Apa? Biar
biar kita tahu apa ya, mereka pasangan di belakang kita tuh gimana. Kalau lebih sweetnya dicekin nggak, bobonya lagi bobo berdua nih, atau nggak lagi duduk berdua nih. Pasangan kita yang liatin, ini tadi pagi tuh buka ini sayang, bacain ini sayang, gitu aja nggak sih? Lebih bagus gitu sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Sama-sama lihat gitu, jangan aku aja yang lihat. Ntar dia lagi mandi aku cek, jangan kayak gitu, ntar emosi. Ya kan? Takut ada yang nggak boleh dilihat Iya gitu kan? ya. Jadi Kita nggak tahu ya. iya, makanya mending ditunjukin kayak gitu. Misal lagi santuy nih, terus dia, sayang tadi pagi aku baca ini sayang, aku ada lihat ini sayang, baca resep ini sayang. Itu kan kayak makin spend time bareng nggak sih, makin cinta juga, makin iya kan, makin sayang-sayangan. Sambil peluk-peluk ya kan. Aduh, udah bahas. Parah. Habis itu kan kalau kita sayang sama orang biasa kan banyak tindakan-tindakan kecil tanpa diminta tapi konsisten, kayak kamu bilang tadi sayang sama adik berarti suka masakin masakan yang dia suka gitu kan. Jadi nggak perlu yang heboh-heboh kayak gitu, nggak yang harus lebay juga. Kadang sayang itu kan tumbuh dari yang sesederhana mungkin ya. Iya, hal kecil ya. Yang aja. Kalau harus yang wow aja gitu. Iya betul, perhatian kecil aja kan. Terus kita juga saling dukung. Itu juga support. Kalau dukung itu memang harus banget, apalagi kayak aku orangnya heboh banget kan. Jadi kalau ada yang butuh dukungan sama aku hari-hari aku mau jadi tim hari. Tim hari aja. Iya, pokoknya bikin seneng orang. Terus kamu kayak mana? Kalau udah nemu pasangan, kamu mau sering bilang kalau kamu sayang sama dia nggak? Aku tuh jujur gengsi banget kalau ngomong. Orangnya gengsi banget. Aku cinta, aku kayak ngapain gitu ya? Kayak menurutku ya cukup perlakuan aja. Tapi biasa kan cewek sering nanya sayang aku nggak, sayang aku nggak, sayang aku nggak, sayang aku nggak, gitu. Iya, betul sih. Aku suka nanya tapi nggak yang sesering kayak kamu bilang gitu loh, kayak setiap hari harus kamu sayang aku nggak? Iya kan, nggak setiap hari, setiap detik, setiap jam kok, sekali 2 hari, sehari 2 kali. Kita bilang kalau nggak panggil saya nggak mau nengok ya kamu. Iya kan harus yang suka. Kata Nabi aja panggilnya nama panggilan kesayangan. Iya, tapi kan ya udahlah itu. Itu kan gengsi, malu. Ya kan, terus kalau ngabarin kayak mana? Harus dikabarin juga. Iyalah harus. Harus kabarin juga. Pulang kerja nih harus banget cipika-cipiki gitu loh. Iya, harus salim gitu ya. Harus sun gitu ya kan. Iya, harus pegang-pegang kepala, elus-elus kepala. Itu rasa kayak disayang ya kan? Banget iya. Terus kita tuh makin luluh nggak sih kayak gitu? Kayak nggak bisa banget kehilangan. Nggak bisa banget apa? Nggak bisa banget kehilangan. Iya, gitu betul. Terus ada lagunya Lyodra yang katanya, tapi di mana hatimu terluka cari aku ada untukmu. Tahu nggak lagu apa? Lagu itu aku kurang tahu sih. Ya udah, dengar kalimatnya, tapi di mana hatimu terluka cari aku ada untukmu. Itu cinta atau sayang? Atau gila atau bodoh? Tahu nggak? Saya cinta kali ya. Cinta. Kan katanya, tapi di mana hatimu terluka cari aku ada untukmu. Artinya mereka udah putus nih, ya kan? Terus katanya, tapi di mana hatimu terluka? Itu masih ada saling peduli nggak sih? Apa enggak ya? Itu sayang nggak sih? Iya, sayang. Mungkin apa? Iya. Cintanya udah nggak ada, tapi masih tetap sayang. Tapi masih tetap sayang kali ya, itu ya. Walaupun udah disakitin, kalau dia mantannya itu lagi sakit hati, lagi terluka, ya udah cari aku ada untukmu, katanya gitu. Sayang ya, sayang sebagai teman. Iya, sayang sebagai teman.
Kamu ada mantan tersayang? Mantan tersayang? Enggak, aku nggak sayang sama mantan. Kalau aku sayang nggak akan jadi mantan. Bakal diajak nikah ya? Iya. Ya kan, langsung to the point aja. Tapi katanya mau ya? Kalau misalkan dia balik, mau ya? Enggak ah. Mau nggak ya? Kamu mau nggak? Enggak. Yang mana? Yang mana? Yang 2 minggu. Enggak. Yang 2 minggu kayaknya enggak deh. Aku pengen orang baru aja. Orang baru? Kalau orang baru itu harus kenal dari nol, Kak. Dari 0%. Bener. Meskipun capek, tapi kalau misalkan apa ya, kelihatan baik, effort, nggak apa-apa sih menurutku. Kalau kelihatan baik, kita nggak bisa secepat itu kan bilang orang itu baik. Ya tetap masih butuh waktu. Iya, masih butuh hari-harinya kayak mana, sholat enggak, akhlaknya kayak mana, bicaranya kayak mana, kasar enggak. Sebenarnya emang harus kenal lagi dari nol, tapi ya gimana lagi kalau nggak jalan ya nggak dapet dong nanti kita. Iya, terus kayak mana? Berarti kamu setuju sama aku? Nikah dulu baru cinta? Pengennya sih ada benih-benih dulu ya. Iya kan benih-benih ada, cuman belum cinta banget, belum cinta mati gitu belum. Gak mau cinta mati juga. Iya kan? Iya betul. Berarti setuju kamu. Dulu baru cinta. Berarti itu jatuhnya ke sayang gak sih? Sayang. Kasihan Ya, mungkin ya. Aku nikahin kamu karena kasihan gitu. Jangan sedih dong. banget. Itu kayak aduh. Ya kan, terpaksa. Aku terpaksa banget. Kayak dijodohin ya jatuhnya ya. Kalau dijodohin, iya. Tapi kalau ganteng kayak aku mau. Sugar daddy mau. Jangan tua-tua banget, atut. Tapi emang bener kamu mau kalau sama duda-duda gitu? Sama Duda. Gak punya anak mau. Gak punya anak mau aku. Kalau mau? Kalau ada? Anaknya baby masih kecil, 1 tahun 2 tahun. Kalau udah gede, udah tua. Banyak maunya ini. Iyalah, harus banyak maunya. Masa nggak boleh request? Bener, boleh. Boleh kan? Berdoa. Berdoa banyak-banyak. Kamu doain aku nggak? Doain lah. Bohong. Masa aku harus ini? Dia aku mau doain kamu ya. Iya. Nanti aku bikin. Kan nggak mungkin ya. Aku request Kak yang banyak, yang panjang sejam doa aku. Tulus dari hati paling dalam. Yang bisa bikin kamu bahagia. Udah, ya kan? Iya, ntar kalau dibikin aja bahagia, tapi sebenarnya nggak bahagia tuh kayak mana? Ya itu berarti cuman apa ya, luarnya aja bahagia, dalamnya enggak. Iya, bohong-bohongan. Gak boleh lah, harus yang benar-benar bahagia dong. Iya kan? Terus kalau misalkan dia takut banget kehilangan kamu, kayak mana? Kamu senang? Seneng lah. Karena benar-benar dicintai kan. Karena takut kehilangan. Kayak berasa benar-benar memiliki gitu ya. Tapi katanya nggak boleh. Apa? Kalau punya kayak gitu, punya perasaan yang benar-benar miliki itu nggak boleh. Udah berlebihan. Sebenarnya emang gak baik juga ya, takutnya nggak sesuai harapan, malah sakitnya pun dalam ya kan. Iya, makanya. Sebenarnya ya harusnya ini aja sih. Apa? 50-50 aja. 50-50 aja gitu. harus ngasih ruang buat ya 20% lah. Iya, nggak boleh 100% langsung pure gitu kan. Jangan full banget ya. Biar kalau cewek yang nggak sakit-sakit amat. Terus kalau misal ada cowok deketin, terus kenceng banget deketinnya, kamu langsung mau, langsung luluh? Atau mau tetap, itu dalam sebulan nih ceritanya, sebulan nih dia deketin, kamu maunya 3 bulan PDKT dulu atau langsung mau? Mantau aja sih, nggak yang ditargetin harus berapa lama. Cuman ya mantau kalau udah kelihatan
gimana nih orangnya, udah kelihatan lah orangnya gimana, ya gas aja. Berarti Nggak harus perlu. tunggu suka dulu. Sedangkan aku suka sama orang juga susah ya, kadang banyak ilfilnya. Aduh, siapa yang kayak gitu ya? Gitu nggak? Kamu gitu nggak? Iya, Suka aku juga kayak gitu. ilfil ya. Tapi kan kita manusia ya. Terus kan katanya pengen cepet-cepet nikah. Sekalinya ada yang deketin, malah kita Iya. jadi kayak ketakutan kitanya, gimana itu? Entah, aku juga bingung. Banyak yang kayak gitu, kayaknya hampir banyak emang rata-rata tuh kayak gitu. Itu karena trauma atau tersisi ya? Gak tahu, misalnya kayak gini, ada yang deketin, ya kan? Tapi kita nggak suka, padahal baik orangnya. Nah, kadang malah gimana? Lanjut dulu. Iya, terus kita ilfeel, padahal oke-oke aja orangnya. Kadang tuh yang kita suka malah orang yang Gak suka sama kita. Jadi kebalikannya, yang gak bakal dapet ya. Iya, makanya itu belum ada solusi. Itu sampai sekarang belum ada solusi selain kita mengalah sama hati kita. Tapi kalau kitanya ya, apa ya, niatnya emang Serius. Ibadah gitu, harusnya bisa ya. Tapi ya cuma manusia-manusia yang kayak gini gitu, emang dibatin banget hati gitu. Libatin hatinya pokoknya harus nyaman di hati gitu kan. Terus kalau yang namanya cinta itu harus memberi sama apa ya, satu lagi ya, take and give lah pokoknya, nggak cuman sebelah. Kalau cuman take, kenapa? Terus ada feedback baik. Iya. Kalau take doang berarti kayak dia tuh sebelah ya. Harapannya hubungannya tuh sebelah. Kalau cuman give doang ya kayak sama aja, kayak sebelah diem doang, sebelah nggak ada gitu, kayak sepatu nggak bisa jalan kan. Harus saling gitu. Tangan ya. Kenapa? Kita bertepuk sebelah tangan berarti ini. Iya. Dan itu nggak enak banget kan. Nggak baik banget. Kalau ada yang kayak gitu, kayak mana menurut kamu? Cara kita untuk sadar bahwa itu dia memang nggak suka sama kita. Berarti kan bertepuk sebelah tangan tuh. Cara sadar kalau stop nih, nggak usah deketin lagi, stop nih, itu kayak mana menurut kamu? Sedangkan kalau udah namanya cinta kan kadang sulit ya. Iya. Nunggu capek. Iya. Nunggu disakitin gak sih? sebenarnya udah disakitin, cuman kitanya nggak sadar. Kita tuh masih ada harapan kecil gitu. Karena kayak cinta gitu. Padahal udah sakit. Udah. Ya, kan? Kayak mana? Ya tergantung sadarnya dia aja. Ya kan kalau orang cinta kan pengen memilih kan, kayak kamu bilang tadi kan. Terus tapi bertepuk sebelah tangan. Dia nih nggak sadar. Sebenarnya udah dikasih lampu merah. Tapi ada yang apa ya, karena apa namanya? Apa? Karena apa? Ada yang tiba-tiba lulu karena apa ya? Oh iya, karena lihat perjuangannya ya. Ada yang memilih mundur karena kayaknya udah gak bisa deh kayaknya gitu. Gak cocok kan? Tapi banyak kan yang luluh. Iya, akhirnya luluh ya. Pas udah luluh, yang ngejarnya jadi nggak suka, jadi ilfeel. Jadi rasa cintanya tuh berkurang ya, karena udah ini kali ya, apa, sakit duluan, capek duluan ya. Udah capek duluan katanya. Ujung-ujungnya dia menyesal. Terus, karena kan kata orang bilang kalau cowok itu cintanya 100% ke 0, sedangkan cowok, cewek 100 ya. Iya, makanya kalau cowok deketin ya karena dia 100% kan. Kalau udah dapet cowok itu, cewek itu berarti ulang dari 0, nurun terus kan. Sedangkan cewek baru mulai nih. Sedangkan yang baru dicintainya udah nggak mau. Iya. Tapi lucu ya kayak gitu. Namanya juga hidup ya. Perjalanan. Pengalaman, perjalanan, pelajaran.
Terus kalau yang namanya cowok itu udah cinta banget sama cewek, dia bakal royal, itu benar? Bener. Karena aku ngerasain yang Dikasih dia jajan. Iya kan, Mm-mm. royal tuh kayak mana? Dikasih jajan kan? bukan kasih jajan aja nggak sih, kayak Apa-apa? waktu juga, kayak dia apa ya? Meluangkan lah gitu ya, mungkin ya. Nah, kayak gitulah. Nggak cuma kasih jajan aja sebenarnya. Bentuk waktu juga udah royal menurutku. Oh, itu kalau yang memang dia benar-benar kan? Mm-mm. Terus kalau ada orang gengsi, tapi dia cinta tapi gengsi banget bilangnya, itu kayak mana? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Lagi emang apa ya? Si orang itu tahu kalau dia itu cinta sama kita. Ya kan, ya kayak mana? Kalau nggak dibilang kan nggak ngerti ya. Iya. Kan nggak semua orang peka. Tapi kan bisa lewat perlakuan. Iya sih, lewat perlakuan. Betul. Kalau Jadi nggak jadi nggak apa? Jadi nggak masalah kalau misalkan nggak bilang kayak apa yang kamu bilang tadi, selagi perlakuannya baik, ada. Terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus gimana? Adi? Nggak tahu apa. Satu lagi deh. Sebenarnya kan Apa? panjang ya. Apa? Kalau bahas percintaan itu kan panjang. Ya. Iya, nggak habis-habis kan sebenarnya, nggak ada habisnya. Ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, nggak kelihatan ujungnya. Lagu siapa itu? Apa? Nggak ada ujung. Kayak lagu siapa nggak ada ujungnya? Lagunya siapa ya? Si Roni ya? Roni. Siapa namanya? Roni kan? Iya. Roni Paulian, apa sih? Iya, kayak mana lagunya? Liriknya apa? Lupa aku. Kamu tuh lupa. Satu lagi, tips yang mau move on kayak mana? Tips yang move on. Hmm. Jangan buru-buru. Kayak nikmati aja prosesnya, nikmati dulu sakitnya. Nanti juga selagi udah terbiasa, nanti juga tiba-tiba hilang kok. Well, masa kayak gitu? Mudah banget nggak? Hah? Masa kayak gitu mudah banget nggak? Sulit nggak Kan- sih move on? Kan itu proses tuh, ada proses. Nikmati sakitnya, kan itu nggak mudah. Nikmati sakitnya. Iya, bilangnya aja mudah kan, jalannya nggak bisa Nah. kan? Jalannya butuh memang kadang setahun. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi Tapi- orang-orang bilang kan move on paling gampang tuh lewat ilfil ya. Iya. Bener. Mm-mm. Bener. Ya udah, berarti kalau gitu cukup pikirin yang jelek-jeleknya aja biar kita gampang ilfil. Ya kan? Iya, tapi kan kalau bukan kitanya yang mau putus, dianya yang mau putus, kita masih sayang, nggak bisa mikir-mikir yang ilfil, yang jelek-jeleknya tuh nggak nyampe di kepala kita. Ya berarti ya nikmati sakitnya aja. Nikmati sakitnya aja, sampai benci gitu ya. Tapi jangan benci gak sih? Kan nggak boleh dendam ya. Iya. Jangan move on libatin orang lain karena itu jahat. Tapi banyak yang kayak gitu, kayak obatnya itu bukan nikmati sakitnya, tapi cari orang lain. Jadi dia udah ada luka, terus cari orang lain nambah luka baru di orang baru ini kayak gitu. Terus bisa jadi dia balik sama masa lalunya cuman untuk pelampiasannya doang. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Sebenarnya nggak baik ya. Malah lain, padahal yang nyakitin dia Orang itu. lain. Iya. Kayak numbuh korban baru kan. Tunggu satu Mati satu tumbuh 1000 gitu. Wah, iya itu ya. Ya. Terus kalau misal kita udah move on nih, tapi kita nggak melalui orang baru nih. Terus kita takut trauma untuk jatuh cinta lagi, itu kayak mana? Ini kayak aku pribadi ya jatuhnya. Oh ya, kamu sempat ada di posisi itu, tapi udah sembuh.
Kalau dibilang sembuh pun nggak tahu ya, karena kadang rasa sakit itu emang tetap ada, bakalan tetap ada gitu. Tapi kalau teringat iya, cuman nggak ke Iya. bawah-bawah gitu kan. Cuma karena udah berdamai, jadi nggak masalah kalau ada nyeritain gitu loh. Ya, terus untuk kalau jatuh cinta lagi kayak mana? Karena aku belum ngerasain jatuh cinta lagi, jadi nggak tahu. Oh, karena belum ya. Jadi kayak bingung. Kadang ada orang yang ngedeketin tapi kayak Takut, berarti itu masih trauma nggak sih? sebenarnya bukan trauma ya, tapi nggak tahu deh. Kadang suka mikir aja, emang Emang belum bener. nemu aja atau memang emang belum nemu aja yang Kayaknya tepat, belum aja yang tepat. belum nemu aja mungkin ya. Kalau kita nggak ragu kan mungkin udah jelas ketujuannya ya. Iya. Sedangkan saya ini masih ragu. Tapi kan orang mau nikah pun pasti masih ada ragu. Iya sih. Ya kan? Tapi kamu sendiri gimana? Kamu sendiri gimana? Apanya? Setelah hubungan yang itu, mungkin ada orang yang deket kamu, terus kamu responnya gimana? Aku juga kalau sama orang yang baru kenal, aku nggak kayak gini, nggak banyak bicara. Kalau sama yang baru kenal, itu kayak tembok diem. Tapi kalau udah dia pinter nyari perhatian aku, udah pinter lah pokoknya deketin aku bakal cerewet kayak gini. Langsung open ya? Iya, kalau udah ini, entah karena aku kenapa? Nyaman? Iya, Udah kalau nyaman? kalau dia pinter bikin nyaman, ya karena kan deket sama orang juga nggak mudah kan? Iya, harus nyari yang cocok-cocokan ya? Harus yang cocok-cocokan banget. Emang, tapi kalau emang dibilang tuh harus yang nyaman, Kak. Iya, nyaman. Awal-awal tuh harus bisa nyaman dulu. Iya. Karena kalau nyaman, segimana baiknya dia, ya kita nggak akan nggak bakal mau sama dia karena kita nggak nyaman. Iya, yang pertama emang nyaman kan. Tapi sejauh ini ada yang bikin nyaman kamu? Nggak ada. Belum ada kan, nggak ada ya. Kalau nggak ada, nggak akan ada gitu kan. Kalau belum. Ya, semoga ya. Kamu dulu lah, kakaknya di mana-mana. Biar punya ponakan ya. Biar apa? Biar punya ponakan, tapi nggak mau dipanggil bunda ya. Ante aja, ante. Itu apa dah? Ante aja, ante. Ante aja. Bia nggak sih? Oh jangan ya, itu khusus. Apa? Bia, jangan ya. Jangan lah, aduh. Itu khusus. Terus kan kalau kita suka sama orang, pasti kan kalau kita jatuh cinta banget sama orang nih, pasti kita puji-puji banget dia kan. Jadi kadang saking gilanya jatuh cinta, berbunga-bunganya banget, kita nggak bisa lihat sisi buruknya. Walaupun orang lain bilang, dia kurang ini, tapi karena kita udah cinta mati, nggak kelihatan lagi. Kayak menutup telinga. Iya kan? Ya. Tapi kalau kita udah disakitin sekali, kayak kita benci banget. Itu kayak mana? Bener. Iya kan? Iya, orang-orang kayak gitu. Apa? Aneh. Iya, orang-orang kayak gitu aneh sih. Iya kan? Itu apa karena udah dia kasih 100% di awal atau kayak mana? Iya, bisa jadi karena udah dikasih 100% di awal, ngerasa ya, masa sih gitu. Iya, nggak percaya kan? Iya, sedangkan perlakuan dia ya full gitu. Iya, makanya. Tapi kadang tuh memang kayak gitu, kayak kita memang susah bedakan. Kalau kita udah cinta mati itu kita susah bedakan yang mana benar sama yang enggak gitu. Kan kalau bahas cinta tuh emang nggak ada ujungnya. Iya kan? Emang. Apa sih lagunya tadi? Gimana ya? Tak ada ujungnya. Iya, nggak tahu aku.
Terus kalau kita cinta sama orang, kalau cinta itu nggak dibalas, tapi kita ikhlas, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa selagi menerima. Selagi menerima. Tapi kita sedih, Kak. Ya sedih kan wajar. Itu kan emosional kita ya. Iya. Ya kan? Terus move on-nya juga sulit. Kalau udah tahu orang itu nggak suka sama kita, harusnya Sadar diri. Bisa alihin perasaannya gitu ke yang lain. Kalau bisa. Iya kan, mana ada orang kan berusaha dulu. Iya, makanya itu. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Terus kalau kita sama pasangan kita, boleh nggak sih nggak bilang tidak? Apa deh? Untuk pasangan kita, boleh nggak kita nggak bilang tidak? Nggak bilang tidak atas cinta. Iya, dalam terhadap apapun. Misal dia kayak minta apa, dia minta tolong ini, minta itu. Padahal dia bisa sendiri. Tapi apapun itu ya tetap harus sama kita. Harus kita. Sedangkan kita juga ada kerjaan yang lain. Kita nggak bisa bilang tidak, nggak bisa menolak. Boleh nggak? Wajar nggak? Ini kalau masih pacaran ya nggak apa-apa bilang tidak. Kalau kan masih belum pacaran? Nggak apa-apa bilang tidak. Kan udah jadi suami istri ya. Ada baiknya ya nggak boleh bilang tidak. Karena kan itu termasuk dosa juga ya. Oh, nolak ya. Harus kerjain gitu ya. Misal minta bantu ambil minum. Atau enggak ya bilang baik-baik. Kayak misalkan nanti dulu ya mau istirahat dulu karena udah capek apa gitu. Iya dengan sih. Baik aja. Benar, harus komunikasi baik ya. Harus pakai kata-kata baik juga ya kan. Betul. Jangan apa ya kita bilangnya ya. Jangan terlalu ekspektasi juga sama pasangan. Takut nanti kalau kecewa ya sedih banget, drop banget gitu. Iya, harus kasih ruang buat kecewa lah. Iya, tapi memang kalau kita bicara ruang kecewa itu untuk semua hal harus ada kan sebenarnya. Iya, harusnya. Harusnya kan? Apa? Tapi sulit memang. Apa? Tapi sulit memang. Iya, betul. Ya, bodo amat gitu. Terus kalau menurut kamu cocoknya PDKT berapa lama? PDKT? Lagi, aku paling cepat waktu itu seminggu kan? Itu cepet banget, boy. Itu cepet banget, boy. Tapi itu kan, tapi ya. Apa? Enggak mau deh, nggak mau bahas deh. Ya udah lanjut. Percaya nggak sih yang namanya cinta monyet? Percaya, guys. Percaya. Kenapa? Karena itu buat asik-asikan aja. Apa? Untuk asik-asikan aja, untuk mengenal apa ya? Umur segitu kan apa ya? Itu kan anak kecil kan, bukan? Nah, lagi masanya ingin mencoba hal baru kan? Iya, anak-anak itu kan, anak-anak sekolah ya kan. Tumbuh perasaan kayak apa sih yang namanya cinta, gimana sih rasanya sayang itu ya kan? Iya, sebutan itu kan. Tapi sekarang udah nggak wajar banget ya anak-anak zaman sekarang. Iya, nggak boleh tuh adik-adik, nggak boleh. Sekolah dulu ya itu ya, astagfirullah banget dilihatnya. Iya, karena kan zaman sekarang anak kecil pun udah punya HP kan. Kalau zaman kita yang apa ya, wajar ya lah. Kayak mana zaman kita? Ya masih tahap aja gitu, kayak enggak yang sekarang kan banyak tuh yang rangkul-rangkulan ya. Iya, langsung main sentuhan tangan gitu ya. SD juga, anak-anak SD sekarang udah banyak yang gitu. Sedangkan kita kan cuma lewat chat aja gitu. Iya, terus kan kalau di VTV itu tuh kan katanya umur sekitar tuh kalah sama mereka. Katanya waktu kecil lihat orang gede pacaran, sekarang udah gede malah lihat anak-anak. Iya. Tapi bener sih ya. Ya kan. Pengalaman. Menurut kamu kalau yang namanya untuk pasangan prioritas atau rutinitas? Prioritas atau rutinitas? Iya, kalau rutinitas itu berarti kegiatan yang memang rutin kita lakukan kan. Tapi kalau prioritas ya berarti yang kita dahului kan. Kalau pasangan apa? Cocok. Prioritas.
Karena bukan sesuatu hal yang apa ya, dijalani, tapi kan Apa? apa ya, ya gitu dah, Apa sih Kak? Apa sih Kak? prioritas lah intinya. Kalau prioritas itu kan yang diutamakan ya kan. Tapi kalau yang rutinitas itu memang kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu lebih ke kerjaan kan, bagusnya gitu, cocoknya. Tapi kan kalau untuk pasangan, misal kita udah punya suami nih, terus kita kan kerja pagi jam 8. Misal sehari aja gitu kayak telat bangun. Terus kita prioritas kita kan siapin sarapan dulu kan, baru kita ke kantor kan. Sedangkan rutinitas ke kantor jam 8 itu harus jam 8 gitu. Karena tadi kita bangunnya telat, dari prioritas kita untuk suami kita nggak ada jadinya. Ya harus bisa saling memaklumi, harus bisa paham juga. Iya, atau enggak kita gantian, suaminya yang bikin sarapan, sweet juga nggak tuh? Bisa dijadwal tuh. Apa? Ya bisa dijadwal, misalkan minggu ini Ganti-gantian gitu mungkin ya? Biar so sweet aja nggak sih ya kan? Iya, benar. Kan kita kan nikah untuk jadi istri ya, bukan jadi pembantu ya. Iya, betul. Terus misalkan, kamu kan kerja dari Senin sampai Jumat kan? Ya kan? Kalau pagi Sabtu itu bangunnya telat, tapi suami tetap suruh cepat, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Malah ya seneng aja nggak sih? Kan dibutuhin. Kan apa? Dibutuhin. Oh iya, berarti peran istrinya tuh harus jalan gitu ya? Harus. Kan apa namanya? Apa? Memuliakan suami ya. Biar dapat pahala ya. Iya. Terus kalau aku nggak mau kayak mana? Ya kan aku dari Senin sampai Jumat bangunnya cepet. Nggak mau bangun cepat gitu maksudnya. Iya, kalau hari Sabtu Minggunya aku maunya ya udah santuy aja, beli juga boleh, mamam di luar juga boleh. Dulu sama suaminya nanti kayak gimana? Berarti emang harus dari komunikasi yang baik juga ya Kak? Betul. Ya. Kalau nggak ada komunikasi kan nantinya jadi salah paham. Iya, benar. Tapi emang kadang-kadang permasalahan orang itu ya di komunikasi, karena emang aku pun sampai sekarang masih belajar. Iya. Malah dari hal kecil sebenarnya yang bisa jadi masalah besar. Iya, tapi kadang-kadang orang sepele sama hal kecil. Makanya itu kayak disepelein, tumbuh makin gede, boom gitu. Iya, makanya jangan ditumpuk Kak. Nggak boleh. Tapi aku jujur ya, waktu yang kemarin kalau ada masalah tuh ya nggak yang benar-benar selesai. Terus nggak dibicarain? Kadang misalkan ditanya nih kenapa, ya nggak apa-apa. Iya. Jadi berakhir di nggak apa-apa. Padahal kayak banyak banget unek-unek. Itu kenapa? Apa ya, kesal tuh emang kayak udah capek aja, males ngejelasin. Karena tapi kita nggak boleh malas ngejelasin. Basa-basi itu perlu, walaupun basa-basi paling basi itu yang minta. Paling basi. Ya kan basa-basi paling basi itu Fiti yang minta buah 2 aja ya Bu, apa? Buah salah ya namanya. Iya, sebenarnya bukan nggak mau ngejelasin, karena sering ngejelasin, tapi ya tetap aja kayak gitu kan. Jatuhnya capek juga ya, kayak terus aja dijelasin tapi nggak ada perubahan apapun. Tapi kalau kita nggak bilang, kalau kita nggak jelasin, nanti dia nggak peka. Jangan harap peka dari dianya maksudnya. Ya justru itu, makanya waktu tahun ketiga tuh kita nggak baik-baik aja hubungannya. Gitu. Kayak sering debat gitu loh. Seminggu itu pasti ada aja debat. Minggu itu pasti ada debat. Makanya kayak capek banget. Tapi kayak bertahan gitu sampai iya, karena sayang kan? Parah, iya, karena sayang. Terus kadang kan sering banget tuh kayak bilang putus. Tapi sama-sama kayak takut kehilangan gitu ya. Sayang udah saling kenal keluarganya, udah lama hubungannya. Jadi kayak kita bertahan
karena itu Oh sebenarnya. iya benar, kita bertahan tuh bukan karena kita ingin bertahan, tapi karena udah dilewatin lama gitu. Jadi kayak nggak dari hati lagi, nggak sih? Ya kan? Nah, iya. Jadi ya terpaksa kan kita mempertahankannya. Iya. Sesudah itu kamu sadarnya kapan? Sebenarnya udah sadar, cuman kan karena sayang, cinta, jadi kayak nggak mau gitu. Padahal emang udah nggak baik hubungannya, udah toksik. Iya sih benar. Tapi ya udah lah ya. Kita kan lihat ke depan yang udah terjadi Ini itu kan jadi pembelajaran. Iya, sebagai pelajaran aja. Dan jangan pernah takut kalau udah misal kita gagal nih sama satu hubungan, jangan pernah takut, jangan jadikan itu trauma, tapi jadikan pembelajaran biar nanti kita lebih pintar lagi, lebih selektif lagi pilihnya, ya kan? Ya, dan mending gagal di awal daripada gagal setelah nikah. Iya, Ya kan? betul. Karena kalau udah nikah bukan tentang Susah aku banget. kamu lagi, tapi tentang satu keluarga gede itu kan? Jangan takut karena hubungan lama lah ya. Iya, betul-betul. Berarti jangan sembunyi dari hubungan yang lama itu, guys. Jangan karena udah lama dipertahankan, tapi sebenarnya nggak ingin, karena nggak ada bahagia lagi, gitu. Betul. Ya kan? Banyak juga itu yang pacaran lama, nikah cuma 2 minggu. Nikah Iya, cuma sebulan, itu banyak. Aku kadang kayak mikir, kenapa sampai bisa nikah, tapi Nggak bertahan. Tapi nggak bertahan. Kasian sebenarnya. Iya, kasihan. Itu Aku nggak masuk di pikiranku kayak kenapa, kok bisa. Berarti itu karena dua-duanya nggak mau ya? Karena dua-duanya nggak mau lagi gitu? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Dan kita kalau nggak benar-benar kenal sama karakter orang, kalau kita nggak serumah, nggak sehatap sama orang, ya kan? Tapi ada yang kocaknya, mereka memilih cerai karena apa ya? Isinya itu nggak sesuai yang diharapin. Apanya Ngerti nggak? Dari segi apa? Pokoknya isi. Enggak. Isi dalam mana saya? Aduh. Nggak tahu aku. Pokoknya aku pernah lihat pokoknya di VT orang, karena itu nggak sesuai, kayak ya mereka milih cerai. Oh, berarti itu ekspektasinya terlalu tinggi. Dia tuh kayak berharap sesuai yang dia pikirkan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada tuh penjelasan dari dokter cinta. Iya, berarti mereka si orang itu nikah buat untuk itu kan? Iya. Ya kan? Iya. Jadi aja. Berarti dia salah pilih nggak sih itu? Salah pilih lah. Kalau dan pilih orang bisa dari orang yang kayak gitu tuh sulit sembuhnya, karena kayak ngerasa kita yang salah. Enggak, kalau menurut aku bukan karena kita yang salah, ngerasa karena kita yang kurang. Iya, padahal ya justru ya kan sama aja, kurang salah kayak ya kan? Sama. Iya, pokoknya berakhirnya hubungan itu karena kesalahan dari kita, karena kekurangan dari kita, padahal enggak kayak gitu. Sedangkan kalau yang namanya sayang sama cinta, ya kita harus menerima, bukan menerima apa adanya, tapi kita grow up bareng-bareng gitu kan. Betul. Benar. Dan kalau kita sayang sama orang, kita harus merasa aman waktu di dekat dia. Bener, dan ngerasa takut ya. Iya, takut was-was, itu kan nggak enak. Kemanapun kita pergi, kayak hati kita tuh kayak nggak tenang aja gitu. Iya, takut, ngerasa gak nyaman, gak aman. Iya, betul. Berarti cinta dia orangnya ya. Apa? Kalau kayak gitu, kalau ngerasa kayak gitu berarti bukan dia orangnya. Iya, bukan dia orangnya, bukan dia tujuannya, ya kan? Terus kalau menurut kamu, cewek suka duluan boleh nggak? Boleh. Malu nggak? Enggak. Aku sih lebih ke kalau misalkan orang cewek bilang duluan suka itu nggak apa-apa. Kadang kan orang bilang kayak apa sih cewek murahan gitu. Kebanyakan orang bilang kan gitu ya. Tapi kamu emang mau ungkapin? Emang berani? Enggak. Ya udah. Enggak. Maksudnya kalau misalkan udah
komunikasi lama nih, kayak Udah ada deket kode-kode. lama. Kok ada kode-kode yang nggak apa-apa sebenarnya. Aku Ada juga gitu sih, kalau udah deket, terus kita juga udah ada sinyal. Kalau dia juga suka, tapi dia nggak berani, ya aku boleh duluan nggak sih? Iya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak Karena- apa-apa. Karena kita kayak udah punya feeling, ya Iya, kan? iya. Tapi kalau salah gimana? Ya, Resiko ditanggung penumpang. ya resiko penanggung. Benar-benar. Ya nggak jadi masalah sih kalau cewek suka duluan, ngomong duluan, selagi apa ya, nggak masalah. Ya wajar aja sih sebenarnya ya kan. Kalau nikah sama sahabat sendiri gimana? Enggak apa-apa, banyak juga kan sekarang. Kayak teman tapi menikah kan, banyak kan. Iya, teman tapi menikah. Kalau aku sih milih pasangan harus bisa jadi teman dulu, baru bisa jadi pasangan. Bener, biar enak ya, nggak canggung. Iya. Terus kalau bercanda pun nggak garing ya kan? Satu frekuensi lah. Bisa ketawa-ketawa. Tapi kamu mau misalkan sama sahabat, teman sendiri Sama nikah? teman. Aku juga pernah dengar gini, kalau kita nikah sama yang seumuran, cewek itu kan lebih cepet tua ya. Iya bener. Nah, terus nanti dia nggak suka lagi. Karena kan pasti apapun fisik. Walaupun nggak secantik yang kayak apa gitu. Pokoknya pertama kan fisik. Dia nggak senang lihat kita gitu. Kayak mana. Tapi kalau bisa rawat diri gimana? Ya oke sih. Tapi ya emang sih kalau cewek itu segimana rawatnya. Kadang mata kelihatan ya. Karena kan bawaan kayak kan. Iya kan. Bawaan juga. Iya, nah ya namanya juga manusia ya kan. Tapi kalau nikahnya sama sahabat lebih ke malu-malu nggak sih? Iya. Iya Kayak kan? apa? Kayak apa? Enggak. Kayak siapa ini gitu. Siapa? Ya kan. Iya kan, kayak malu tapi sebenarnya suka. Tapi temanmu ada gak yang nikah sama temennya sendiri? Siapa di mana? Temanmu di sana? Temen aku, bentar aku ingat, kayaknya nggak ada deh. Enggak ada ya? kayaknya nggak ada. Aku Kayaknya. Oh ada ya. Teman sekolah maksudnya. Iya, teman sekolah. Teman sekolah. Jadi itu sukanya dari sekolah nggak sih? Aku sih nggak tahu ya, tapi sepenglihatan aku waktu sekolah tuh aku udah ada feeling kalau dia emang ada suka. Oh, waktu sekolah itu belum pacaran, belum deket itu. Malah si cowok ini tuh lebih suka ke temennya si yang sekarang jadi istri. Oh, ke yang lain gitu. Ke temen si yang sekarang jadi istri. Dan tahu nggak, sekarang tuh yang dulu disukai sama si cowok, sekarang jadi nggak temenan. Oh, kebalikannya gitu ya. Malah keluar dari grup. Berarti terus apa kesimpulan kita nih? Tutup ya. Kesimpulannya apa? Cinta dan sayang itu sama nggak? Beda. Meskipun emang beriringan, tapi tetap ada perbedaannya dari segi makna. Iya, dari segi maknanya betul. Kayak tadi lah ya, cinta tuh pokoknya dia lebih spesifik ya. Kalau sayang, tapi enakan mana? Dicintai atau disayang? Disayang, dicintai. Karena kayak dicintai nggak sih? Karena kalau cinta udah pasti sayang. Kalau sayang belum tentu cinta. Iya sih, tapi kalau sahabat ya sayang lah. Sayang. Sayang lah. Iya kan? Iya, kalau sesama sahabat cemburu nggak apa-apa juga kan? Ini lagi bahas apa ya? Iya, apa-apa. Ya udah deh, mau tutup. Tutup boleh. Kakaknya yang tutup. Gimana tutupnya? Satu kalimat untuk teman-teman yang merasa lagi dicintai atau disayangin, jangan apa? Untuk teman-teman, kalau misalkan hari ini kamu masih bertanya, ini cinta atau sama sayang?
Ya. Nggak apa-apa, karena nggak semua rasa harus buru-buru diberi nama. Yang penting jalani aja dengan jujur. Gitu. Sebab hati selalu tahu mana yang sekedar ingin dan mana yang sungguh ingin menetap. Tuh. Benar, guys, kakakku ini penulis, guys. Enggak. Dan satu lagi dari aku, kalau kita mau cinta sama sayang sama orang itu jangan pernah berlebihan. Jangan, jadi sewajarnya aja. Dan kalau yang namanya kontrol dan batasan-batasan itu semuanya ada di kita. Bukan Iya. ada di orang. Gitu. Tergantung kita ya. Tergantung apa? Tergantung kendali kita. Iya, batasannya itu kita yang ciptain. Kalau bahagia aja kita yang ciptain, ya kan? Iya, betul. Gitu. Dan satu lagi, nggak apa-apa kita tebar aja cinta ke banyak orang, sayang ke banyak orang. Nggak usah diharapin balasannya. Karena nanti yang namanya untuk kita pasti kembali ke kita, nggak akan sesat. Jadi nggak apa-apa kita sebarin banyak-banyak aja. Tebar cinta tuh gimana maksudnya? Tebar cinta tuh kebaikan lah ya mungkin ke semua orang, ya kan? Peduli Sayang. semua orang, peduli. Misal kayak ke bos, peduli karena misal dia lagi sakit kan? Kayaknya dia air putih aja deh kita kasih, nggak usah kasih kopi karena dia lagi sakit, karena kita sayang sebagai bos gitu. Walaupun ya gitu, ya kan? Ya udah. Apa? Nggak ada cem-ceman sama bos. Nggak ada. Pokoknya sesama manusia lah, perhatian-perhatian kecil, biar kita juga. Kenapa? Empati. Iya, biar kita juga nanti ada yang merhatikan gitu. Tapi jangan minta balasan dari orang yang kita beri, tapi pasti dari orang lain ada. Gitu Yaudah. guys. Iya deh, tutup ya. Mau nyanyi Maaf, guys? Hah? Mau nyanyi guys? Nyanyi apa? Enggak, aku enggak. Nyanyi sekali. Enggak nanti ya udah. Tutup kakak, tutup. Ya udah, maaf kalau ada salah-salah kata. Di sini kita bukan bermaksud menggurui, justru kami belajar dari pengalaman. Karena pengalaman bentuk kita untuk belajar. Benar, pengalaman itu guru terbaik. Ya, betul. Cukup ambil yang baiknya aja, negatifnya buang. Ya, benar. Bye-bye. Dadah, sampai jumpa.